Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif Ardiansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif ini. Puji syukur kehadirat Allah. Pada presentasi kali ini, kami kelompok 12 dengan judul menyusun laporan penelitian yang kebetulan dalam kesempatan kali ini presentasi kami dalam bentuk video yang beranggotakan Anim Muzakir selaku selaku pemateri dan saya sendiri. Langsung saja pada bab yang pertama yaitu permasalahan. Saya serahkan pada Mas Anim. Baik, untuk bab 1 ini tentang permasalahan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan uraian logis mengenai alasan mengapa penelitian ini dilakukan, disajikan dengan membahas fenomena nyata atau data empiris, masalah sosial atau pendidikan yang muncul, serta gap teori atau ketidaksesuaian antara teori dan realita. Selanjutnya ada B, identifikasi masalah, langkah untuk menguraikan secara spesifik bagian-bagian dari masalah utama penelitian, biasanya berbentuk daftar persoalan yang muncul dari latar belakang. Terus selanjutnya ada batasan masalah dan paradigma penelitian. Batasan masalah ini tujuannya untuk menghindari pembahasan yang melebar kemana-mana, serta menegaskan fokus kajian. Paradigma penelitian menampilkan hubungan antara variabel bebas, independen, biasanya bisa disebut dengan X, dan terkait atau dependen secara visual, biasanya dalam bentuk skema atau diagram. Terus selanjutnya ada rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang fokus dan operasional yang akan dijawab melalui analisis data. Seperti contoh, apakah terdapat pengaruh X kepada Y atau terhadap Y. Terus selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Jika masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuannya adalah jawaban atau pencapaian dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya F, kegunaan hasil penelitian. Jadi dalam bab 1 ada poin kegunaan hasil penelitian, yang dimana nanti kegunaan secara teoritis kontribusi terhadap pengembangan teori selanjutnya atau peneliti selanjutnya. Yang selanjutnya ada kegunaan hasil penelitian dari segi praktis, manfaat langsung bagi masyarakat, instansi, atau stakeholder. Selanjutnya bab 2, yakni landasan teori dan pengajuan hipotesis. A, deskripsi teori. Jadi maksud dari deskripsi teori ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti. Yakni peneliti harus wajib mencantumkan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku. Misal teorinya menggunakan teori Sugiono, peneliti harus mencantumkan sumber tersebut. Baik dari Creswell harus mencantumkan sumber tersebut. Atau penelitian-penelitian selanjutnya sebelumnya maksudnya juga bisa. Terus ada poin B dalam bab 2 ini, kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini peneliti harus bisa menjelaskan logika berpikir peneliti dalam menghubungkan teori dan fenomena, hingga muncul dugaan adanya hubungan antar variabel. Terus selanjutnya ada hipotesis penelitian atau dugaan sementara. Nah, hipotesis penelitian ini adalah dugaan sementara terhadap hubungan antar variabel. Bisa disebut seperti hipotesis nul atau hipotesis alternatif.
hipotesis nul biasanya ditandai dengan HO dan hipotesis alternatif ditandai dengan H1. Jika menunjukkan hipotesis nul atau HO, maka tidak ada pengaruh. Jika menunjukkan hipotesis H1, berarti ada pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, bab 3 mengenai prosedur penelitian. Jadi dalam penelitian tersebut ada beberapa prosedur. Dan bab 3 ini A, yakni metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini fokus pembahasannya pada metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan apa? Nanti pendekatannya bisa menggunakan pendekatan eksperimen, survei, dan korelasional. Terus yang kedua atau B, populasi sampel. Jadi populasi ini keseluruhan subjek yang menjadi target generalisasi atau menjadi target diteliti. Sedangkan sampel ini adalah sebagian dari populasi tersebut yang benar-benar diteliti. Semisal populasi di sekolah SMA Sabilillah keseluruhan 250 siswa. Nah, maka sampel yang akan diambil 30 siswa. Nah, 30 siswa inilah yang dikatakan sampel. Nanti ini pengambilannya dengan teknik sampling. Bisa berupa acak atau purposif. Selanjutnya instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Biasanya menggunakan kuesioner, tes, atau observasi terukur. Harus memenuhi validitas dan juga reliabilitas. Validitas dan reliabilitas itu apa? Validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas itu adalah konsistensi hasil pengukuran. Terus selanjutnya ada teknik pengolahan data. Proses pengubah data mentah menjadi bentuk yang dapat dianalisis meliputi seperti editing, coding, serta entry data. Selanjutnya yang E, teknik analisis data. Biasanya menggunakan SPSS. Nah, jadi menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Contoh seperti melakukan uji T, terus uji regresi linier, uji korelasi, atau ANOVA analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dicantumkan pada awal tadi. Terus yang bab 4, hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Ini ada 3 bagan. A, yakni deskripsi hasil penelitian. Maksudnya bagaimana maksudnya? Penyajian data hasil penelitian dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, disertai narasi-narasi yang akan dijelaskan oleh peneliti. Jadi setelah membuat tabel atau diagram, nanti peneliti akan membuat deskripsi maksud dari tabel atau diagram yang telah dibuat. Terus hasil pengajuan hipotesis menunjukkan apakah HO ditolak atau diterima berdasarkan nilai signifikansi statistik yang telah diuji pada SPSS. Misalnya P kurang dari 0,05 berarti signifikan. Terus yang selanjutnya C, pembahasan hasil penelitian. Jadi membandingkan hasil dengan teori sebelumnya serta menafsirkan mengapa hasil seperti itu bisa terjadi. Juga bisa menjawab apakah hipotesis sesuai dengan apakah hipotesis tersebut sesuai atau bertentangan maksudnya. Nah, bab kelima ini kesimpulan dan saran. A, ini adalah kesimpulan merupakan jawaban ringkas atau rumusan masalah
dan hasil pengujian hipotesis harus berbasis data, bukan opini. Jadi hipotesis yang disuguhkan oleh peneliti itu harus berbasis data yang telah dianalisis tadi menggunakan SPSS, bukan opini pribadi. Serta bagian B adalah saran. Nah, saran ini ditujukan untuk siapa saja. Bisa ditujukan untuk peneliti selanjutnya, praktisi di lapangan, atau pembuat kebijakan. Misalnya ada daftar pustaka, terus lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini adalah bukti kelengkapan administratif dan data teknis dari penelitian. Bukti lampiran ini bisa meliputi instrumen penelitian, kuesioner, lembar observasi, serta bisa meliputi lampiran hasil uji validitas dan reliabilitas SPSS. Terus data mentah responden dan skor, ini bisa masuk dalam lampiran. Nah, selanjutnya bisa mencantumkan hasil analisis statistik output SPSS atau Excel. Serta bisa mencantumkan lampiran-lampiran surat perizinan penelitian ataupun dokumentasi saat penelitian berlangsung. Nah, ini bisa dilihat bagian dari kerangka laporan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah, terus tujuan penelitian, hipotesis, kesimpulan, saran. Sudah cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 12. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Dan apabila ada salah dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.